Syederalun Polres Luxmawe mengungkap kasus penembakan terhadap Muhammad Nasir warga Kampung Alulim, Kecamatan Blangmangat. Pelaku berinisial AG berhasil ditangkap tim gabungan Jataras Polda Aceh dan Resmo Polres Luxmawe di wilayah Biren pada Kamis 13 November 2025 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. AG yang merupakan warga Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ditangkap dalam waktu kurang dari 72 jam setelah kejadian. Berdasarkan penyelidikan, motif penembakan diduga terkait tagihan uang sebesar 90 juta rupiah. Polisi menyita senjata api rakitan laras pendek dan 1 unit mobil yang digunakan dalam aksi tersebut. Beberapa pelaku lain yang belum tertangkap telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Masing-masing berinisial RU, MC, JL, dan IB. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam kasus tersebut, termasuk sebagai pihak yang menyuruh dan mendanai aksi pembunuhan. Pelaku AG dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Muhammad Nasir, 50 tahun, meninggal dunia setelah ditembak pada Minggu 9 November 2025 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang tinggal di toko bakso di kawasan Jalan Lintas Simpang Kandang, Simpang Keramat itu tewas setelah didekati oleh pelaku yang menaiki mobil minibus. Saat kejadian, korban sedang duduk di atas bangku lebar bersama sejumlah teman-temannya. Setelah pelaku pergi, warga menemukan korban tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi penuh darah. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cud Mutia di Bukit Rata, Luxmawe, namun dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan pada Senin pagi di pemakaman kampung setempat. Rekan-rekan media sekalian, hari ini kita merilis hasil pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Alulim, Kecamatan Blangmangat, Kabupaten Kota Luxmawe. Kejadian pada tanggal 10 November tahun 2025. Sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Nasir Ismail, seorang laki-laki, warga Dusun Cok Kumbang, Kampung Alulim, Kecamatan Blangmangat, Kota Luxmawe. Untuk kronologis kejadian, ini berawal dari uang transferan sebesar 90 juta kepada korban. Kemudian transaksi itu berlangsung pada tanggal 7 November. Pelaku mendatangi korban untuk meminta pertanggungjawaban uang 90 juta. Kemudian korban menyampaikan bahwa 30 jutanya itu sudah dipakai sebagai pembayaran hutang pada tanggal 7 November. Kemudian tidak ada titik temu pada saat malam Jumat itu pada tanggal 7. Kemudian tanggal 10, tanggal 9 malam para pelaku kembali ke rumah korban untuk mempertanyakan hal ihwal terkait dengan uang 90 juta tersebut. Kemudian pelaku datang ke rumah korban, korban diajak keluar, duduk di kedai kopi. Tidak berselang lama datang satu mobil Ayla warna hitam yang digunakan oleh pelaku lainnya. Kemudian mereka duduk di kedai kopi yang ada di depan rumah korban. Setelah berbincang sekitar 15 menit, kemudian korban dibawa ke jembatan dari kedai kopi ke jembatan sekitar jarak 10 meter. Kemudian di jembatan tersebut terjadi cekcok. Di jembatan tersebutlah korban dieksekusi dengan menggunakan senjata api. Korban ditembak 2 kali, satu mengenai lengan, kemudian satu lagi luka mengenai leher tembus ke kepala, yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Untuk pelaku yang sudah kita amankan adalah Agusli binti Sofyan, warga Dusun Mancang, Kampung Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
Ini adalah pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban M. Nasir. Ini kami ungkap dalam waktu 3 kali 24 jam. Ya, kejadian di tanggal 10 November kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 13 hari ini, tadi subuh. Jadi jam 6.15 pelaku berhasil kami tangkap di wilayah Biren. Untuk pelaku lain kami melakukan pengembangan ya terkait dengan hal ihwal transfer uang, kemudian sumber senjata, kepemilikan senjata dari kasus ini. Karena kita menerapkan pasal 338 pembunuhan berencana, kemudian undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api. Untuk barang bukti yang berhasil kami sita, 1 pucuk api ya. Nanti kami kirim ke Labkrim untuk uji balistik terkait dengan peluru yang masih ada di pelaku ya. Kami menyita 2 butir yang masih tersisa karena 3 butir 3 butir peluru yang kami sita. Dari keterangan tersangka bahwa sebelumnya itu ada 6 butir ya, 2 sudah ditembakkan, 3 kita sita, 1 lagi masih daftar pencarian barang bukti. Kemudian kami menyita 1 unit mobil. Mobil ini gunakan escape. Setelah melakukan penembakan, tersangka sudah berencana untuk melarikan diri ya dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh pelaku lainnya, oleh tersangka lainnya. Jadi ini sudah direncanakan, begitu selesai melakukan penembakan kemudian tersangka bisa melarikan diri. Tapi dengan kerjasama tim di backup dari Jatanras Polda Aceh, kemudian dari unit Resmob Polres Lok Sumawe, dalam waktu 3 kali 24 jam kami berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap almarhum, terhadap korban Muhammad Nasir. Ya, informasi pada saat kami interogasi awal daripada tersangka ini sudah merencanakan untuk luar negeri, ya, sudah berencana ke Singapura. Begitu juga dengan pelaku-pelaku lainnya. Tapi kami terus mencari keberadaan mereka. Kami melakukan pengejaran, memperluas area pencarian sampai ke Sumatera Utara atau ke luar negeri, ya, karena kemungkinan juga mereka bisa lari ke luar negeri. Dari Lok Sumawe, Zaki Mubarak, serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.